Oke, terus nah, yang rumus selanjutnya setelah tadi modus hidup mempersembahkan, sekarang modus hidup selanjutnya jadilah orang rendah hati. Tadi kan di awal saya bilang kita harus selalu naik kelas. Kunci nomor satu biar kita selalu naik kelas adalah rendah hati. Oke ya, terlebih dulu raihlah kesadaran diri. Tadi kesadaran diri, caranya gimana? Bila kau tidak tahu caranya, belajarlah dari mereka yang telah sadar. Untuk itu, hendaklah engkau rendah hati. Jadi rendah hati ini kuncinya. Orang yang merasa benar, merasa sudah benar, pasti dia tidak akan naik kelas. Wong dia merasa sudah selesai. Itulah satu-satunya. Jadi perasaan yang menurut saya harus kita hindari adalah kita merasa sudah benar, apalagi paling benar, apalagi terus yang lain pasti salah. Ini akan jadi blunder karena kita akan mandek di situ. Dan yang kedua, ini menunjukkan bahwa kita punya penyakit angkuh dan sombong, merasa sudah selesai. Maka obatnya apa? Rendah hatilah. Tanyalah pada ahlinya yang kamu anggap ngerti caranya. Orang yang sudah benar kan ya tidak akan tanya-tanya, wong dia sudah merasa benar. Bahkan yang nggak kayak dirinya dianggap salah. Dan itu penyakit. Sejak kemarin di Zoroaster, di Isa kan ini diungkap bahwa hati-hati dengan kesombongan. Bahkan dalam Islam orang yang punya rasa sombong setitik saja, baunya surga aja haram baginya. Sombong itu termasuk merasa benar. Apalagi sampai nyalah-nyalahkan yang lain, mengkafir-kafirkan. Apalagi nyerbu-nyerbu, mukul-mukul. Apalagi sampai ngebom. Nah, jadi pasti tidak punya kerendahan hati. Dan semua agama sangat benci orang yang tidak rendah hati. Rendah hati bukan rendah diri. Kalau rendah diri itu minder, tidak percaya dengan kapasitas dan potensinya sendiri. Oke, orang yang sadar tidak pernah bingung, pandangannya meluas, penglihatannya mencernih. Ia yakin dengan apa yang dilakukannya sehingga meraih kedamaian yang tak terhingga-hingga. Oke, terus kok waktunya cepet? Ketenangan. Ini rumus untuk hidup tenang. Lanjutannya yang tadi kata Nabi. Hiduplah di tengah kerumunan dunia tanpa keterikatan pada benda-benda dunia. Persis seperti bunga teratai, tumbuh di air namun tak terbasahi olehnya. Jadi kamu boleh punya HP, punya laptop, punya pacar, punya IP bagus, punya apapun yang sifatnya duniawi, cuma jangan terikat. Jangan sampai kamu deklarasikan, apalagi kamu yakini bahwa kebahagiaanmu tergantung pada pacar, pada IP bagus, pada uang banyak, pada... Begitu kamu merasa yakin semacam itu, biasanya kamu tidak akan tenang lagi. Karena harta, pacar, uang, dan semua yang sifatnya duniawi itu hakikatnya tidak ada dan berubah-ubah. Maka jangan sampai kamu cantelkan hatimu pada apapun benda-benda dunia. Boleh punya, boleh kaya, boleh nyari pacar yang cantik, boleh, tapi jangan dicantelkan, dilekatkan dalam hidupmu. Karena kamu tidak akan tenang. Rumus pertama. Rumus kedua, berkaryalah tanpa mengharapkan hasil akhir. Jiwamu pasti akan tenang.
berkaryalah dengan mengharapkan hasil akhir, maka jiwamu akan gelisah. Belajarlah tanpa harus matok dengan belajar aku mesti pinter. Karena banyak orang belajar tetap tidak pinter. Ngajilah tanpa harus matok dengan ngaji aku akan semakin soleh. Karena ngaji itu usahamu, soleh dan tidak soleh itu Allah yang ngasih. Belajar itu usahamu, pinter tidak pinter Allah yang ngasih. Baca buku itu usahamu, paham tidak paham Allah yang ngatur. Baca aja, belajar aja. Cuma tidak usah kamu matok hasil. Itu sumber kegelisahan hidupmu. Sholat aja, zakat aja, puasa aja, tidak usah matok hasil. Allah yang ngatur. Kerja saja, urusan kaya urusannya Allah. Belajar saja, urusan IP bagus urusannya Allah. Cari pacar saja, urusan dapat yang cakep apa yang jelek itu urusannya Allah. Lah gitu. Gak usah matok, pokoknya pacarku paling ndak ya Nikita Mirzani lah levelnya. Rasa nek kowe matok ngono biasanya ya Allah ngasih yang beda dan kalian akan gelisah dan kecewa. Jiwamu akan gelisah. Oke. Tuhan tidak menentukan kegelisahan dan ketenangan jiwamu. Engkau yang menentukannya. Dengan perbuatanmu, dengan ulahmu. Perbuatan yang gimana yang menentukan? Yang tidak matok hasil tadi. Karena kamu matok hasil, kamu sendiri yang merancang kegelisahanmu. Karena kamu target macam-macam, kamu sendiri yang menyiapkan kekecewaan untuk hidupmu sendiri. Pokoknya Pak, 27 saya sudah harus kawin punya anak. Ya kamu sendiri gitu. Nanti begitu nggak punya anak, nggak punya istri sampai umur 28 kan kamu stres galau luar biasa. Akhirnya kamu kecewa. Ya kamu sendiri yang bilang gitu. Allah nggak ngomong apa-apa kok. Kamu merancang-rancang sendiri dan kecewa-kecewa sendiri. Oke, sumbernya ketenangan di situ katanya Krishna. Jadi jangan terikat oleh dunia dan tidak usah matok hasil. Tugas kita cuma usaha. Setelah usaha ya sudah tawakal, serahkan semuanya pada Allah. Kalau modus hidup kita semacam ini, kita akan tenang. Oke, jadi kalau kamu lihat ada orang tenang, itu biasanya orang yang tidak ambisius, tidak punya target macam-macam, dijalani aja hidupnya dengan ikhlas. Ketenangan.